Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, alhamdulillah ya kita dapat hadir lagi dalam acara webinar kita sebenarnya. Ini yang ke-24 tahun ke-24 sendiri. Terus ini juga adalah perdana di semester ini. Adapun pematerinya adalah Dr. Muhammad Wabiki dengan judul EPR Paradoks dan Ketidaksamaan Bell. Untuk tidak berlama-lama, waktu dan tempat kami persilakan buat Pak Wabiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dan peserta mahasiswa S1, S2, S3 sekalian. Siang ini kita akan berdiskusi, sebenarnya lebih ke review, saudara, yaitu tentang EPR Paradox. Yang mana EPR Paradox ini sebuah bahan diskusi yang sangat lama, dimulai tahun 1935, dan nanti akan diikuti dengan ketidaksamaan Bell yang ada hubungannya, baik langsung maupun tidak langsung dengan EPR Paradox tersebut. Nah, ini adalah outline yang akan saya bicarakan. Pertama, saya akan menceritakan tentang timeline. Sebenarnya apa yang terjadi di perkuantuman awal-awal dulu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang EPR paradox. Apa sih yang menjadi paradoks? Tapi versi Bohm. Kemudian saya akan menjelaskan secara ringkas terkait locality sama hidden variable. Kemudian membuktikan teorema atau ketidaksamaan Bell-JSH, dan yang terakhir adalah remarks terkait sebenarnya apa hubungan antara ketidaksamaan ini dengan EPR paradox. Jadi pada tahun 1935, saudara, EPR yang merupakan singkatan dari Einstein, Podolsky, Rosen, itu menulis satu artikel di mana di dalam artikel tersebut dipertanyakan kelengkapan dari teori kuantum. Yang mana kalau kita belajar fisika kuantum maupun mekanika kuantum, itu selalu ada statement bahwa fungsi gelombang atau bahkan keadaan partikel itu dianggap lengkap. Dalam arti semua informasi dari sistem itu dikandung oleh fungsi gelombang tersebut. Nah, oleh beliau-beliau bertiga, kelengkapan itu dipertanyakan di bawah. Lalu pada tahun 1957, Bohm beserta Aharonov memperkenalkan varian lain dari paper EPR tersebut. Karena paper EPR ini cukup abstrak dan dari segi matematisnya pun sulit.
Sehingga untuk memahami itu butuh waktu yang lama. Dan versi BOM inilah yang digunakan di buku-buku populer sekarang. Kemudian tahun 1964 ada seorang matematikawan sebenarnya, yaitu Bell, menunjukkan bahwa teori hidden variable ini ada hubungannya dengan apa komentar dari EPR, itu tidak bisa mereproduksi semua prediksi dari quantum mechanics. Lalu 5 tahun kemudian ada 4 autor, biasanya disebut CHSH, singkatan dari 4 nama ilmuwan, Clauser, Horn, Shimoni, dan Bohr, yaitu memodifikasi uji Bell ke skema yang lebih realistis untuk eksperimen. Dan ini yang sering disebut sebagai CHSH inequality, yang juga biasa terhubung dengan quantum game, yaitu CHSH game. Dan pada tahun 1975 Bell memformulasikan ulang CHSH inequality yang disebut sebagai CHSH Bell. Itu kurang lebih tampilannya seperti itu. Nah, dalam seminar Senin ini kita akan berfokus ke 2 bagian, yaitu tentang EPR paradox, hanya saja versi BOM, yaitu yang sudah ada di buku-buku modern. Kemudian ketidaksamaannya pun kita menggunakan ketidaksamaan yang paling akhir, karena untuk saya pribadi lebih fisis dan matematisnya lebih bisa diterima. Nah, pertama tentang EPR paradox. Nah, dalam ceritanya, misalkan terdapat 2 buah elektron, dan kita tahu bahwa elektron itu memiliki spin up dan memiliki spin down. Misalkan ini vector ket ya, saudara, bagi yang sudah mengambil mekanika kuantum, ini merepresentasikan keadaan elektron. Misalkan ket 0 ini di-assign atau di-pairing atau dipasangkan dengan keadaan elektron spin up, dan ket 1 dipasangkan untuk merepresentasikan keadaan spin down. Lalu kedua elektron ini diinteraksikan dengan suatu cara tanpa ada deskripsi secara spesifik dari T0 sampai T sama dengan T1. Nah, misalkan setelah interaksi tersebut, yaitu ketika T lebih besar daripada T besar, keadaan dari kedua elektron itu berbentuk seperti ini. Maka interpretasi fisiknya adalah, jadi ini A, B, A itu adalah elektron pertama, B itu adalah elektron kedua. Berarti interpretasi fisiknya adalah elektron pertama up, elektron kedua down, secara bersamaan. Elektron pertama down, elektron kedua up. Nah, secara bersamaan di sini itu adalah arti dari superposisi. Jadi tanda jumlah di sini disebut sebagai superposisi. Nah, kemudian kedua elektron ini dipisahkan sangat jauh, sehingga tidak mungkin berinteraksi, dan ini disebut sebagai asumsi lokalitas. Bahwa kalau kita melakukan sesuatu pada elektron A, maka elektron B tidak mungkin terefek, tidak mungkin terkena efek, karena sangat jauh. Oke, mungkin bagi yang sudah mengambil mata kuliah topik khusus atau informasi kuantum, saudara sudah familiar dengan keadaan ini, yang mana disebut sebagai mekanika kuantum itu tidak lengkap. Jadi adalah benar ini keadaan terpendit, tapi bukan fokus pembahasan. Nah, jadi EPR paradox itu berhubungan dengan prediksi kuantum tentang pengukuran 2 observable yang tidak umum. Nah, kita tahu di fisika kuantum atau mekanika kuantum kita mengenal yang namanya komutator. Nah, tidak umum di sini artinya kalau kedua operator pengukurannya itu dihitung komutatornya, nilainya tidak umum. Misalkan kita mengambil observable, jadi observable itu kita bisa artikan sebagai sesuatu yang bisa diobserv. Kalau jika berkaca ke fisika dasar mungkin atau fisika klasik berarti besaran, tapi lebih general. Apapun yang bisa diobserv itu disebut sebagai observable. Dan untuk sekarang dipilihlah spin, dan spin itu bisa 3 dimensi, dan sengaja dipilih
sumbu Z. Yaitu operator spin sumbu Z berbentuk seperti ini, saudara. Gambar per 2 sigma Z, di mana sigma Z ini adalah salah satu dari operator Pauli atau matriks Pauli berbentuk seperti ini, yang mana vektor eigen dari operator SZ ini itu ada dua, yaitu get 0 dan get 1. Ini dinamakan vektor eigen karena kalau kita operasikan operator SZ itu terhadap vektor itu, maka dia kembali ke vektor yang sama. Dan nilai yang di depannya itu disebut nilai eigen. Jadi kita memiliki dua nilai eigen, Haber per 2 dan min Haber per 2, serta vektor eigen untuk Haber per 2 adalah get 0 dan vektor eigen untuk nilai eigen min Haber per 2 adalah get 1. Yang mana representasi matriks atau bentuk versi matriksnya dari get 0 dan get 1 bisa ditulis seperti ini. Kemudian pengukuran ke arah sumbu Z itu bisa diartikan sebagai penentuan apakah elektron yang bersangkutan itu berada pada keadaan up atau down. Jadi kan tadi kita akan mengobserve spinnya itu dari sisi sumbu Z. Artinya dia bisa up atau bisa down. Nah, bagaimana secara matematis kita merepresentasikan pengukuran spin itu? Pengukurannya itu direpresentasikan dengan mengaplikasikan operator. Jadi ini operator. Untuk setiap hasil pengukuran yang mungkin. Hasil pengukuran yang mungkin adalah vektor eigennya ini. Jadi ketika di eksperimen kita melakukan pengukuran spin arah Z, maka akan ada dua hasil. Kalau tidak up, seperti ini, down. Nah, secara matematis, hasil up itu direpresentasikan dengan operator seperti ini. Ini get bra untuk arah up atau Z plus, dan untuk hasil kedua ini yaitu down itu direpresentasikan dengan operator seperti ini, yaitu arah down atau Z minus. Nah, deskripsi seperti ini di buku-buku dikatakan sebagai postulat atau prinsip. Jadi kita terima, gitu. Kita sulit untuk bertanya, kenapa kok harus seperti itu? Karena namanya postulat kita terima sebagai kebenaran. Nah, sekarang kita coba. Jadi ketika kita operasikan operator 00, apa sih yang terjadi? Atau apa sih yang kita lakukan? Kita itu memprediksi hasil pengukurannya bagaimana dan probabilitasnya bagaimana. Dan pengukurannya dilakukan di salah satu elektron saja, saudara. Mengingat tadi kan ada dua ya, elektron A, elektron B, dan kita lakukan pengukuran di elektron A. Sehingga operator up-nya itu atau down-nya itu hanya diaplikasikan di bagian kiri dengan cara dikali dengan perkalian langsung dengan matriks identitas. Artinya yang bagian sini, yang bagian kiri akan beroperasi di bagian kiri, yang identitas yang mana tidak diapa-apakan itu beroperasi di bagian kanan. Nah, setelah dihitung di mana kita tahu ini ya, inner product atau perkalian dalam kalau sama itu 1, kalau beda itu 0. Jadi ini bisa kita pasangkan, kita kalikan di sini, maka ini jadi 1, kita kali ke sini, ini 0, nyisa ini. Yang survive hanya ini, yaitu jadi 0,1 saja. Lalu di sini ada lagi postulat pengukuran, di mana konstanta di depannya itu menjadi probabilitas, dan konstanta ini diupdate secara manual, dihilangkan, sehingga ternormalisasi lagi, yaitu koefisien di depannya itu modulus absolut kuadratnya sama dengan 1. Nah, jadi ini artinya apa yang dikatakan oleh proses pengukuran ini, bahwa hasil pengukuran sumbu Z pada partikel pertama, dan jika hasilnya adalah A atau 0, itu akan menyisakan keadaan kuantum berupa 0,1. Artinya elektron kedua itu berubah. Kalau kita berkaca ke bentuk yang pertama tadi, elektron kedua itu superposisi dalam up yang terhubung dengan keadaan pertama. Tapi begitu dilakukan pengukuran di elektron pertama, elektron kedua langsung berubah menjadi down saja, dan pasti down, bukan superposisi. Nah ini, maka jika hasil pengukuran elektron A adalah up, maka elektron B pasti down. Secara sama, kalau kita hitung menggunakan operator pengukuran down atau get 1 ini, get 1 benda 1, didapatkan hasil yang serupa, tapi beda nilai, yaitu 1,0. Interpretasinya adalah jika pengukuran elektron A adalah down, maka elektron B pasti up.
Nah, bagaimana kalau kita menggunakan observable yang berbeda? Yaitu spin juga, tapi di arah yang berbeda. Misalkan diambil arah sumbu X. Ini adalah operatornya. Ini matriks Pauli X yang bentuk eksplisitnya seperti ini. Dan ini adalah vektor eigennya, cat plus. Di mana cat plus itu didefinisikan seperti ini. Cat 1 tambah 1, dan ini adalah bentuk matriksnya. Cat minus juga secara serupa, cuma ini minus. Biasanya cat plus cat minus ini disebut sebagai basis Hadamard. Kalau tadi itu cat plus cat 0 cat 1 itu biasanya disebut basis komputasi. Oke, kemudian kita lakukan pengukuran yang sama. Jadi kita lakukan pengukuran arah spin di sumbu X yang diartikan sebagai penentuan apakah elektron yang bersangkutan itu berada pada keadaan right atau left. Right di sini berarti sumbu X positif, left itu sumbu X negatif. Berarti kita buat operator pengukurannya berdasarkan hasil-hasil kemungkinan yang mungkin, hasil-hasil pengukuran yang mungkin, dan secara matematis setelah itu dengan cara yang sama, saudara, ternyata elektron keadaan setelah pengukuran itu berbeda, yaitu berupa cat plus plus. Artinya keadaan elektron pertama itu adalah plus, artinya ke kanan, sedangkan keadaan elektron kedua itu juga plus ke kanan. Sehingga jika hasil pengukuran elektron adalah right atau kanan, maka elektron B pasti kanan. Lalu dilakukan hal yang serupa seperti ini untuk operator minusnya atau kirinya, maka didapatkan seperti ini, yaitu jika hasil pengukuran elektron A adalah left, maka B juga pasti kanan. Maka kalau kita resume, ternyata pengukuran arah spin di sumbu Z pada elektron A itu akan menyebabkan pasca pengukuran atau setelah pengukuran elektron B itu berarah ke up secara pasti atau down secara pasti, bergantung apa hasil pengukuran A. Secara sama, kalau dilakukan pengukuran arah spin di sumbu X pada elektron A, maka elektron B berarah ke right secara pasti atau left secara pasti, bergantung apa hasil pengukuran A. Hal ini terjadi tanpa diberikan perlakuan apapun di elektron B, karena tadi sudah diasumsikan A dan B sangat jauh, apa yang kita lakukan di A tidak mungkin berpengaruh di B, tapi ternyata bisa berbeda hasilnya. Yang di sini B-nya up atau down, yang di sini kanan atau kiri. Ini yang disebut oleh Einstein spooky action at a distance, bahwa kita bisa menggunakan B dalam jarak berapapun hanya dengan melakukan perlakuan di A. Nah, kemudian di paper tersebut ditambahkan satu kriteria, yaitu syarat cukup untuk realitas, syarat cukup untuk menyebut suatu kuantitas itu adalah real atau nyata. Menurut kita bisa memprediksi, jika kita bisa memprediksi secara pasti suatu besaran fisis tanpa mengganggu sistem sama sekali, maka besaran fisis tersebut adalah sebuah realita atau kenyataan. Jadi besaran fisis itu ada. Sehingga kalau kita berkaca ke sini, up dan down ini itu suatu realita. Jadi spin arah sumbu Z-nya itu adalah suatu kenyataan. Suatu realita atau kenyataan. Sedangkan yang di sini, spin kanan kirinya juga merupakan suatu kenyataan. Nah, apa efeknya? Kita tahu komutator, salah satu interpretasi atau interpretasi komutator itu adalah kalau kita punya dua observable dan dia tidak common, artinya dua observable tersebut tidak bisa memiliki nilai yang pasti secara simultan. Nah, kita tadi melakukan pengukuran arah sumbu Z dan sumbu X, yang mana kalau kita lakukan hitung komputasinya, yaitu SZ SX dikurangi dengan SX SZ, lalu tadi nilai matriksnya dimasukkan, itu saudara, dan didapatkan seperti ini, yang mana ini adalah ditambah SY dengan SY-nya itu adalah I sigma Y. Ternyata komutator antara spin Z dan spin X itu tidak sama dengan 0. Artinya apa? Mekanika kuantum bilang kalau kita melakukan pengukuran spin Z dan spin X, tidak mungkin dua-duanya itu menjadi suatu nilai yang pasti atau suatu nilai yang real. Padahal berdasarkan kriteria ini, sekali lagi kriteria ini, dua nilai tersebut bisa real. Nah, itulah
yang disebut sebagai paradoks. Jadi apa paradoksnya? Kita bisa membuat suatu sistem dua partikel, yang mana dengan mengukur partikel pertama, partikel kedua bisa memiliki nilai observable non-umum, yaitu Sx dan Sy, Sx dan Sz secara pasti. Tapi di teori yang sama, mekanika kuantum bilang bahwa dilarang dua observable non-umum memiliki nilai simultan secara pasti. Dan ini yang disebut sebagai istilah paradoks. Baik, sekarang kita akan masuk ke penjelasan kedua tentang lokality dan adanya variabel. Nah, pada menyambung penjelasan sebelumnya, evaluasi EPR form. Jadi kalau di EPR paper asli EPR itu deskripsinya berbeda. Kalau di EPR itu menggunakan posisi dan momentum, yang mana itu sangat rumit, baik dari sisi matematis maupun interpretasinya bagaimana. Nah, barusan itu adalah versi BOM, seperti varian lain dari paradoksnya EPR, tapi menghasilkan ide yang sama, menghasilkan paradoks yang serupa. Yaitu terdapat asumsi lokalitas. Apa itu lokalitas? Perlakuan yang diberikan pada partikel pertama tidak memberikan efek apapun pada partikel kedua. Kemudian dengan menggunakan kriteria realitas di bahasa EPR menunjukkan bahwa terdapat paradoks dalam teori quantum mechanics. Sehingga di paper original EPR menduga bahwa ada sesuatu yang missing di teori tersebut. Yang disebutkan atau misalnya hipotesa mereka, hipotesa beliau bahwa keadaan partikel itu memiliki suatu hidden variable. Hidden variable itu adalah faktor penentu yang tidak bisa kita akses, atau bisa dikatakan keadaan kuantum yang tertutup dan tidak bisa kita akses. Maka dikatakan mekanika kuantum tidak lengkap. Lalu apa sih hidden variable secara sehari-hari? Jadi hidden variable itu berhubungan dengan keseharian kita. Jadi misalkan saya punya dua sarung tangan, dan dua sarung tangan tersebut ada tiga opsi. Bisa jadi dia memang sepasang kanan kiri. Lalu bisa jadi kanan-kanan atau kiri-kiri. Ini iseng aja ya, kalau kita beli kan nggak mungkin kanan-kanan atau kiri-kiri. Kita misalkan aja ada tiga opsi. Nah, tiga opsi tersebut akan dipilih secara random atau secara acak, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam kotak, yang mana satu kotak untuk sarung tangan. Jadi dari tiga opsi ini akan dipilih salah satu. Bisa dipilih sarung tangan yang sepasang, yang kiri. Pemilihan ini dirahasiakan atau disembunyikan. Jadi ada suatu pihak yang memilih ini, dan pemilihan itu dirahasiakan, nggak ada orang lain yang tahu. Jadi sudah tertutup, sudah hidden di situ. Maka apa yang terjadi? Jadi pemilihan tadi dimasukkan ke salah satu kotak dan diberikan ke alis dan Bob. Ini alis, ini Bob. Kemudian kalau dibuka, misalkan Bob melihat atau menemukan sarung tangan kanan, maka alis pasti kiri. Dan kalau misalkan Bob menemukan sarung tangan kiri, alis pasti kanan. Kesannya itu seperti proses pengukuran tadi. Yaitu kalau satunya up, satunya down. Kalau satunya down, satunya up. Kesannya seperti itu. Nah, sehingga bagaimana cara kita membuktikan bahwa apa yang direpresentasikan mekanika kuantum itu bukan hal seperti ini, atau tidak memiliki hidden variable seperti ini. Maka dikembangkanlah yang disebut ketidaksamaan del CHS. Ini adalah setupnya, saudara. Misalkan di sini alis ada di bumi, kemudian ini Bob ada di Alpha Centauri, misalkan. Lalu antara alis dan Bob itu memiliki alat ukur, yang mana alat ukurnya itu punya parameter kuning. Ini yang dimiliki oleh alis itu punya parameter alpha. Di sini merupakan bagian dari suatu himpunan SA. Bisa jadi parameter kuning ini itu adalah arah dari pengukuran spin, misalkan. Tapi di papernya itu tidak disebutkan secara eksplisit karena ini tinjauan general. Tapi bisa kita buat contoh seperti tadi. Berarti ini adalah pengukur spin dan parameter alpha ini untuk menentukan mau di arah mana, apakah Z, X atau yang mana. Dan hasil dari pengukurannya itu berada di antara nilai minus A sampai A. Kemudian yang B juga serupa, memiliki parameter kuning beta, dan hasil pengukurannya di antara minus B dan plus B.
Lalu didefinisikan yang disebut sebagai joint probability. Probabilitas menemukan kalau si alisnya itu hasil pengukurannya XA dan si alisnya itu, si Bobnya itu hasil pengukurannya XB. Ini adalah probabilitas totalnya. Nah, di sini prinsip lokality atau lokalitas bahwa kalau memang keduanya itu lokal, artinya perlakuan di alis serta perlakuan di Gauss itu saling independen. Maka tentu saja joint probability ini merupakan perkalian dari probabilitas masing-masingnya. Jadi seperti kita mainan lempar koin di sini dan di sini, maka probabilitas keseluruhannya itu adalah perkalian probabilitas masing-masing. Nah, ini adalah prinsip lokality tersebut. Kemudian menyambung dengan komentar di IPR bahwa ada hidden variable, diperkenalkan juga suatu hidden variable lambda, yang mana lambda ini tidak bisa diakses oleh alis dan Bob ataupun oleh alat ukurnya ini. Dan variabel lambda ini juga random. Randomnya itu dengan suatu probabilitas I lambda, yaitu suatu probabilitas I yang bergantung dengan lambda. Maka kita bisa ekstensikan lagi bentuk faktorisasi probabilitas joint probability ini dengan prinsip locality ditambah dengan suatu hidden variable lambda dengan cara bahwa joint probability-nya bergantung dengan lambda serta probabilitas alis serta probabilitas Bob itu juga bergantung dengan lambda. Kemudian ini teoremanya. Jika diberikan suatu fungsi korelasi, jadi C ini disebut fungsi korelasi yang didefinisikan sebagai nilai ekspektasi. Nilai ekspektasi itu semacam kalau kita memprediksi kalau kita akan melakukan suatu eksperimen, tapi belum kita lakukan. Tapi kita bisa memprediksi kira-kira nanti hasilnya seperti apa. Nah, nilai rata-ratanya itu adalah nilai ekspektasi tersebut. Jadi, fungsi korelasi ini didefinisikan sebagai nilai ekspektasi untuk yang bergantung dengan parameter alfa beta serta hasil pengukuran XA dan XB. Nah, misalkan sekarang diberikan dua jenis parameter. Jadi kan tadi ada parameter alfa, ada parameter beta. Lalu alis dan Bob itu memilih dua nilai yang berbeda. Katakanlah namanya adalah alfa aksen. Dan tentu saja alfa sini dan ini beda ya. Ini harusnya saya bedakan. Misalkan alfa 1, alfa 2. Yang ini juga sama. Misalkan beta dengan beta aksen. Lalu menurut teorema Dirac-Sebel, fungsi korelasi ini akan memenuhi pertidaksamaan. Nah, sekarang kita akan mencoba membuktikan dari mana pertidaksamaan ini. Pertama, kalau berdasarkan definisi ekspektasi, nilai ekspektasi tadi, bahwa nilai ekspektasi adalah nilai rata-rata dari suatu hasil pengukuran. Berarti kan kita bisa tuliskan seperti ini. Ini semacam weighted sum, jumlahan tapi diberikan probabilitas ke depannya. Dan karena besarannya itu bisa jadi kontinu, maka tidak dalam bentuk sigma, tapi dalam bentuk integral. Jadi semua hasil pengukuran yang mungkin, yaitu XA dan XB, beserta probabilitas yang di depannya ini, itu diintegrasikan. Lalu kita menambahkan satu faktor hidden variable. Probabilitasnya ini kita tambah lambda, dan karena CA alfa beta ini tidak bergantung lambda, maka tentu saja nilai lambdanya bisa kita jumlahkan juga. Maka ketambahan integral DG ini. Lalu dengan mengasumsikan lokalitas tadi, bahwa probabilitas ini bisa kita faktorkan, yaitu XA lambda ini difaktorkan menjadi punya A saja dan punya B saja, maka menurut ini yang ini itu bisa dirubah, yaitu integral hanya untuk A dan integral hanya untuk B. Yang mana kalau saudara lihat ini adalah hasil pengukuran A, ini adalah probabilitas hasil pengukuran A, maka ini hasil integrasi ini adalah ekspektasi A saja. Sedangkan ini juga sama. Ini adalah hasil pengukuran B. Ini adalah probabilitas B, dan integral ini artinya jumlahan dari semua kemungkinan itu adalah ekspektasi dari B atau Bob. Maka kalau kita misalkan memilih
A alfa aksen dan beta aksen, lalu kita kurangkan. Jadi sebenarnya ini kita tulis ulang. Hanya saja yang suku kedua betanya kita ganti menjadi beta aksen. Maka hanya beda di indeks beta aksennya saja. Dan bisa kita faktorkan yang sama, yaitu alfanya, karena alfanya sama, dan yang beda hanya beta aksennya seperti ini, yaitu beta dikurangi dengan beta aksen sesuai dengan yang di depan ini, saudara. Lalu kalau misalkan diambil alfa aksen, tapi ini beta aksen, lagi-lagi beda di beta aksennya saja, yaitu yang kanan, tapi ini dijumlah. Kemudian alfa aksennya bisa difaktorkan ke depan. Kemudian, nah ini ada yang namanya red triangle inequality. Sebenarnya kita bisa pakai saja, tapi saya nggak nyaman kalau langsung pakai. Sehingga saya coba untuk turunkan bahwa untuk suatu bilangan real x, y itu berlaku atau tidak sama seperti ini. Cara membuktikannya kita bisa membuat bentuk seperti ini, saudara. Absolute x dikurangi absolute y dikuadrat, yang mana karena ini pasti non negatif, maka menjadi lebih besar sama dengan 0. Dan kalau kita pindah ruas jadi ini. Yang ini juga secara serupa ditambah, maka dapat seperti ini. Lalu mengingat kalau real berarti x kuadrat pasti sama dengan modulus absolut kuadrat dari x secara sama untuk y, serta perkalian dari x y itu kurang dari sama dengan absolut y, dan kita kombinasikan maka dapat seperti ini, saudara. Ini kalau kita ekspansikan jadi ini. Yang mana ini kurang dari sama dengan ini. Dan tinggal kita luas, maka maksudnya dibandingkan antara ini dan ini dapatlah ketidaksamaan. Nah, kita akan menggunakan ketidaksamaan ini. Bahwa artinya apa? Kalau kita memberikan tanda absolut ke suatu jumlahan dua bilangan real, itu pasti nilainya kurang dari sama dengan jumlahan dari absolut masing-masing. Nah, kenapa kok harus real? Karena tadi kita menyebut nilai ekspektasi. Ekspektasi itu adalah rata-rata hasil eksperimen, dan hasil eksperimen itu pasti real. Sehingga cocok dengan apa yang kita evaluasi. A sama A, maka absolut dari A-nya atau ekspektasinya, rata-ratanya itu pasti kurang dari sama dengan A, dan mungkin lebih dari. Secara sama umumnya. Nah, ini. Artinya kita bisa menambahkan ketidaksamaan lagi di bagian kanannya, yaitu bagian ini pasti kurang dari sama dengan A, serta bagian ini pasti kurang dari sama dengan A juga. Maka ini ada A, dan ini ada ketidaksamaan juga. Sebenarnya lebih kanan lagi. Karena ini AA bisa kita keluarkan, bisa kita faktorkan jadi seperti ini. Kemudian ini ada teorema lagi. Katanya sih ini teorema yang umum di matematika, dan membuktikannya itu cukup dikuadratkan kiri kanan, kiri dikuadratkan, dihitung terus, nanti akan didapatkan hasil yang sama dengan asumsi awal. Kita skip aja, saudara. Nah ini hasilnya yang konsisten dengan asumsi awal. Kita masih menggunakan teorema tersebut,
bahwa kalau kita punya dua angka real x dikurangi y di absolut ditambah x ditambah y absolut itu pasti kurang dari sama dengan 2b, di mana b-nya itu adalah nilai batas dari nilai x y tersebut. Sehingga ini saudara, ini itu seperti x dikurangi y absolut. Ini juga sama, x ditambah y absolut. Maka kalau diambil seperti ini, maka timbul ketidaksamaan dengan lagi sama dengan kurang dari sama dengan 2b. Nah, mengingat tadi sudah ada A, maka jadi 2AB. Nah, lalu bagaimana dengan integral dv? Ini adalah distribusi probabilitas, yang mana jumlahannya atau totalnya pasti sama dengan 1. Maka langsung bilang. Dan ini adalah teorema Bell-CASA. Nah, sekarang, apa hubungannya dengan EPR paradoks? Dengan asumsi lokalitas, EPR menduga bahwa mekanika kuantum itu mungkin memiliki hidden variable. Dengan kata lain, termasuk LHV. LHV itu yang barusan kita bahas. Local hidden variable. Ada lokalitas, lalu ada hidden variable di situ. Lalu teorema Bell-CASA menunjukkan bahwa suatu LHV apapun. Karena tadi itu kita tidak meninjau kuantum, kita tidak meninjau fisika klasik. Yang penting ada pengukuran. Sebenarnya jadinya fisika klasik. Ada alat ukur dan hasil pengukurannya ini di beberapa dapatlah suatu ketidaksamaan, dan apapun teori di baliknya, kalau dia sesuai dengan asumsi LHV, pasti memenuhi ketidaksamaan ini. Lalu apakah benar dia pasti memenuhi ketidaksamaan tersebut? Maka kita bisa mengambil contoh yang kita pakai di awal tadi, yang merupakan keadaan terbelit. Ini 01 ditambah 10, dan pengukuran yang kita lakukan adalah pengukuran spin. Dan parameter yang kita ambil pertama adalah spin X, kemudian yang kedua adalah spin Z untuk alis, sedangkan untuk dot itu adalah spin tapi serong. Jadi antara X dan Z 45 derajat. 45 derajat, yang ini adalah minusnya, serong 1. Lalu kita lakukan perhitungan nilai ekspektasi. Ekspektasi di sini berarti diambil ya saudara, yaitu di derajat, yaitu observasinya taruh tengah, lalu keadaannya diambil seperti ini, interpolasi seperti ini, lalu dihitung, ternyata dapatnya seperti ini. Untuk C alpha beta sudah dapat. Kita hitung juga untuk alpha beta aksen, kita hitung juga untuk alpha aksen beta, kita hitung juga untuk alpha aksen beta aksen. Dan secara resumnya ternyata hasilnya seperti ini. Yang kalau kita hitung berdasarkan CHSH, yaitu ini kurang ini, berarti ini kurang ini di absolut, ditambah dengan ini tambah ini di absolut, berarti ini tambah ini di absolut, hasilnya ternyata seperti ini. Akar kuadrat, akar 2/2. Yang mana menurut teorema tadi seharusnya nilai ini itu kurang dari sama dengan 2AB, di mana A itu adalah nilai maksimal dari spin, yaitu akar 2. B juga sama, maka maksimalnya seharusnya akar kuadrat per 2. Ternyata keadaan terbelit tadi yang sekarang sudah kita tahu sebagai keadaan terbelit, yaitu keadaan Bell, itu melewati nilai ini. Maka kesimpulannya adalah mekanika kuantum tidak kompatibel dengan LHV. Karena itu asumsi Einstein adanya hidden variable tidak betul. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya, yaitu mengenai paradoks IPR dan persamaan. Kalau dilihat-lihat, kalau nggak salah 90% persamaan. Ini luar biasa, fisika banget, berusaha sekali. Untuk kali ini sesi tanya jawab, silakan. Ini ada perwakilan dari 3, 2, 1. Mungkin dari Pak M. Banyak untuk apa? Ya kalau semoga saya tidak salah. Sepertinya ini itu untuk menjawab
rasa keingintahuan. Apakah teori mekanika kuantum itu benar seperti yang dikatakan oleh Einstein bahwa ada variabel di dalamnya atau tidak? Meskipun ternyata semakin kesini semakin muncul kegunaannya. Karena kalau kita perhatikan ketidaksamaan delta tadi itu benar-benar memisahkan antara kuantum dan non kuantum. Bahwa apapun teorinya, selama dia lokal, pasti memenuhi ketidaksamaan ini. Ini pasti memenuhi ketidaksamaan. Dan teori yang sampai saat ini, paling tidak yang saya tahu, yang bisa melebihi nilai ini itu hanyalah teori kuantum. Dan kelebihan ini kan adalah expectation value, artinya nilai rata-rata dari eksperimen, sehingga sangat berkaitan erat di eksperimen untuk mengecek apakah kalau misalkan kita buat foton, dan fotonnya itu terbit, bagaimana cara mengkonfirmasi bahwa ini benar terbit? Salah satunya adalah dengan melakukan pengukuran di sini dan dihitung. Kalau dia melebihi dari nilai batasnya, maka sudah pasti terbit. Kalau kurang dari itu, artinya bisa. Selanjutnya, Mas Bambang. Di jalur yang sama-sama ini. Oh ya, silakan. Saya kesalahan dari berarti tersedia X. Dan ini ada kedua itu harus real. Ya. Kan itu sudah ada dalam fakta yang sudah pasti real. Perlu tambah. Oh, oke. Jadi X dan Y itu yang ditanyakan apakah kenapa ini ditulis ulang begitu kan? Atau apa? Kenapa harus real atau kenapa saya sebut dua kali? Kalau saya sebut dua kali sebenarnya karena ya untuk menegaskan kembali saja bahwa di awal real dan ini untuk mengingatkan bahwa ini real sehingga ini berlaku. Karena kalau nggak real ini nggak selalu berlaku. Ya kan kalau kompleks di kuadrat kan jadi ada kemajuannya. Beda dengan kalau di absolut kuadrat. Jadi menurut saya penting untuk diingatkan karena real jadi ini berlaku. Dan ini kita pakai. Ya, semoga menjawab. Coba saya sebelum ini ya, coba ke explain tadi, misal ya. Terus ketika pengukuran dengan suku X tadi itu, yang plus gitu ya. Nah, ini kan kemudian sebentar. Kalau persamaan sebelumnya loh, bisa nggak kemudian dari persamaan sebelumnya? Ini deskripsi pengukurannya saja Pak. Ya, nah, ya. Jadi kalau speed up tadi itu, ya, mungkin ya itu
semua, jadi para audien ini langsung kepalanya terbakar. Jadi bayangannya pada tempat semua, kan? Apalagi pada puasa. Jangan-jangan ini ntar lagi pada model. Ini harus bertanggung jawab di Pak Taufik ya. Nah, jadi maksud saya nanti kalau ilustrasi coba gambar ini itu, ya itu ini gambar ini kan masih agak gimana ya? Aero kalau nggak terbiasa ini juga masih bingung. Mending pakai tangan yang begini gitu loh ya. Jadi kan enak ini kan. Nah, ini kan jari-jarinya up. Nah, ini arah spinnya yang 4 jari itu kan, yang kanan itu kan. Ya. Nah, sekarang ini spin up, spin down ya. Nah, coba kemudian slide berikutnya itu. Nah, yang kanan kiri dulu. Yang kanan kiri tadi. Nah, bukan. Oh, Yang kanan kiri tadi yang plus minus. Nah, kalau spin up down itu kan clear, ya. Bahwa ini ada arah ini dan nggak nanti lihat dengan sudut oke gitu kan. Tapi yang kanan kiri ini kan indoktrinasi nih, ya agak sulit diterima gitu loh ya. Jadi kalau menerima ini taklid buta, ya. Taklid buta. Jadi ini kuantum NO ini. Jadi maksud saya supaya bisa nggak ini dijembatani dengan bola blok gitu loh, maksud saya itu. Dan supaya get plus min 0 plus 1 dan 0 minus 1 kan jadi beda gitu kan, gitu loh. Jadi maksud saya supaya tergambar ini. Nah ini fisiknya ini juga tergambar gitu kan. Matematiknya tadi lewat aja. Dan matematiknya lewat aja, karena kalau kuliah kan juga mahasiswa nggak bisa makan gitu. Foto-foto aja. Foto nanti sampai rumah ditinggal gitu kan. Gimana mau lengket ini? Itu ilmunya kan lengket di HP-nya kan. Makanya begitu diberi soal blank rumah kan. Karena ini ada di HP rumah aja jawab. Nah, jadi gitu loh. Jadi perlu diberi ilustrasi yang plus gitu kan. Nah, gitu. Ya. Gitu. Jadi itu. Maksudnya supaya membantu untuk memudahkan ya. Karena ini sudah sulit dari memudahkan itu. Ya, tugas kita itu kan untuk memudahkan gitu kan. Jadi itu. Ya. Penjelasannya, walaupun saya lihat dari beberapa audiens ini masih tolakkan atau mungkin dikasih pilih kasus apa yang dari Kelvin ilustrasi dulu. Jadi ini adalah bola blok suatu gambaran 3 dimensi untuk mengilustrasikan keadaan waktu. Nah, ini tadi get-0 tadi itu artinya titik atau koordinat yang kita tinjau itu ada berada di sehingga panahnya atau keadaan itu di sini direpresentasikan sebagai panah, yaitu arahnya ke atas. Nah, ini seperti keadaan spin up. Lalu kalau cat 1 itu kan di bawah, berarti panahnya dari pusat ke bawah itu seperti keadaan spin up. Nah, bagaimana kalau cat plus dan cat minus? Ini ada sumbunya x plus minus. Maka kalau cat plus artinya elektronnya itu mendatar ke arah sumbu x positif. Dan memang counterintuitif karena kan kita mengetahui elektron itu hanya punya 2 spin up atau 2 spin. Tapi kenapa di dalam kuantum itu bisa kayak tiduran gitu? Itu karena adanya prinsip superposisi bahwa
elektronnya itu berada pada keadaan up dan down secara bersama. Jadinya dia bisa tiduran ke arah sini atau tiduran ke arah sana. Tapi apakah realnya demikian? Itu juga masih open question. Dalam arti adalah benar bahwa superposisi di kuantum itu ada, tapi apakah di dunia nyata itu ada, itu juga masih banyak perdebatan. Tapi secara gambaran seperti itu, saudara. Jadi elektronnya itu seperti itu, bukan ke arah X atau bukan ke arah sebaliknya, yang kanan kiri kan. Plus minus. Kemudian untuk ini kalau penerapannya jalan terangnya mungkin saya juga belum tahu. Tapi sekarang kan sudah ada komputer kuantum field, sudah ada komputer kuantum di Singapura sudah ada, bahkan ada dua, NTT sama MTS. Saya pernah ke sana 2 kali melihat asli. Nah tentu saja itu adalah hasil dari abstraksi barisan, termasuk juga ketidaksamaan Bell. Bahwa ketidaksamaan Bell itu menjadi bukti keunggulan dari kuantum, yaitu korelasi yang melebihi dari kuasi itu ada. Tapi bagaimana ceritanya sampai ke itu saya juga belum tahu. Silakan, sebagai banding dengan apa tadi? Dengan komputer kuantum. Ya. Jadi ada. Oh ya. Pertama saya lakukan dari ini yang kan tadi dijelaskan kalau di itu provokasi itu ada aktivitas kalau di yang itu kan alat-alat mungkin saya menggunakan yang alat tinggi. Oh ya, baik. Kalau spin gate berkaca dari ilustrasi bola bulu ini, kalau atas bawah itu adalah Z, kemudian kanan kiri adalah X, berarti itu adalah kontrakan. Nah, kalau elektronnya up seperti ini dan seperti ini spinnya, kemudian kalau positif negatif dari sini seperti ini, tadi kalau Y satu kan ke arah kita menjauh. Tapi dalam evaluasi sebenarnya tidak diperlukan untuk meninjau untuk kepentingan ini ya, tidak diperlukan untuk meninjau Y. Kita bisa memilih salah satu X atau Y. Dan karena secara matematik X itu mudah, seringnya dipilih X. Jadi elektronnya tadi itu ke arah sini. Kalau X itu ini ke sana, atau kalau Y itu ke sini, ini gambar 3 dimensi. Gambar seperti ini. Silakan. Itu. Kita juga beberapa orang itu kan bisa satunya itu yang itu cepat gunakan pesawat yang tidak terkait objek semasa cukup masif seperti itu apakah itu tidak tepat karena itu digunakan waktu harus dikonsultasi dan itu bisa sesuai harus ada
pertanyaannya. Jadi deskripsi terbelit dan tidak terbelit itu tidak bergantung dengan ruang, juga tidak bergantung dengan waktu. Nah, dia akan bergantung dengan waktu kalau ada interaksi. Misalkan interaksi dengan lingkungan atau noise, maka akan berubah. Tapi kalau dianggap ideal, artinya dia sistem yang terisolasi, dia bebas mau waktu berapapun, mau ruang berapapun. Kalau dia terbelit, dia terbelit. Termasuk kalau misalkan satu partikelnya itu masuk ke black hole. Dan memang ada studi untuk mengevaluasi keterbelitan di horizonnya black hole. Tapi saya nggak bisa berkomentar lagi. Saya hanya tahu ada area studi ini. Jadi itu cukup ramai. Termasuk juga penerapan non-lokalitas tadi. Non-lokalitas di sekitar black hole. Nah, dulu pernah diskusi dengan Pak Dito terkait dengan black hole information paradox. Bahwa ada hukum kekekalan informasi. Informasi itu tidak bisa dibuat, juga tidak bisa dimusnahkan. Tapi kalau misalkan ada informasi kuantum atau keadaan kuantum masuk ke black hole, dan black hole itu menurut teori yang sekarang kan belum, suatu saat dia bisa menghilang. Padahal tidak ada yang bisa keluar dari black hole. Maka kemanakan informasi kuantumnya itu? Tidak boleh berkurang, karena melanggar kekekalan informasi tadi. Dan itu juga salah satu problem. Tapi ada beberapa ilmuwan juga yang menganggap, oke, itu memang problem. Tapi nggak perlu dipikirkan, karena kita nggak bisa ngetes di eksperimen, katanya begitu. Bagaimana cara kita ngetes eksperimen di black hole? Jadi tidak mungkin. Biarlah problem itu tetap menjadi problem, katanya begitu. Saya bilang seperti itu. Tapi menarik. Tapi saya nggak bisa berkomentar. Salah satu caranya. Kan tadi di pengukuran kan kita pakai di dan sama di ya, itu apa dimungkinkan kalau kita pakai dan Memungkinkan. Secara sama, hanya saja matematiknya lebih dikit, tapi sama hasilnya. Sebagai kriteria pembedaan transaksi dan kuantum, karena saya sebenarnya penasaran terkait apa sih berbeda gitu sebenarnya. Walaupun sudah dijelaskan, tapi saya masih tahu kulitnya saja gitu. Baik, Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini menyambung dengan pertanyaan Pak Heru tadi, yaitu apa gunanya itu apa? Kalau sepemahaman saya, jadi semuanya ini itu dilakukan untuk mengkonfront insting. Karena insting yang sebagai ilmuwan yang terkenal itu menyatakan bahwa teori mekanika kuantum yang sering dianggap sebagai teori yang komplit. Teori yang komplit itu artinya bisa mendeskripsikan apapun di alam semesta. Semua objek fisik yang ada di alam semesta itu ada counterpart pasangannya di teori tersebut, itu ternyata tidak lengkap dengan menunjukkan paradoks tersebut. Sehingga ilmuwan semacam tertrigger begitu. Apakah benar tidak lengkap? Ataukah jangan lengkap, tapi bagaimana cara menyanggatnya? Nah, salah satu cara menyanggatnya itu menggunakan ketidaksamaan data. Bahwa terbukti bahwa teori kuantum itu menyalahi ketidaksamaan band itu. Dan ketidaksamaan band itu menggugurkan hipotesis Einstein yang bilang teori kuantum itu nggak lengkap, tapi ada sesuatu yang lain yang nggak bisa kita akses, yang disebut sebagai hidden variable. Dan
menyalahi ketidaksamaan, artinya hidden variable tidak ada. Kalau hidden variable ada, wajib mematuhi persamaan sesuai dengan materi. Itu saja, jadi ada semacam curiosity, perkara nanti bisa diterapkan, ya urusan nanti, meskipun ternyata kita tahu sekarang bisa diterapkan. Lagi. Oke. Saya Fendi. Saya penasaran ya, kenapa apa itu namanya jumlah matriks Pauli ini ada 3 gitu ya, sama dengan jumlah apa itu namanya dimensi ruang kita gitu. Dan sebenarnya kalau dikaji secara relativistik gitu, apakah ada juga sigma T gitu apa itu di sini? Sigma T ya. Jadi karena kita ada punya sigma X, sigma Y, ada nggak kita punya sigma T gitu? Terima kasih. Setahu saya matriks keempatnya itu matriks identitas. Jadi memang ada 4 identitas, Pauli 1, 2, 3. Tapi kalau berhubungan dengan relativistik saya nggak bisa. Jadinya bukan bidang saya. Tidak tahu. Baik, ini sudah tidak ada lagi yang ditanyakan. Ya. Ya juga kasih prosedur dulu Pak ini. Ya, saya ingin memberi pengumuman. Jadi dari presentasi ini tadi banyak hal yang kita tidak tahu. Ya. Gitu. Teman-teman nanti banyak yang bekerja di bidang material. Mau nggak mau itu adalah konsep kuantum. Tapi seperti yang saya katakan di dalam pada riset, jangan sampai kemudian nanti disertasinya ada satu persamaan pun, karena ini adalah jurusan fisika, gitu ya. Dan jangan menyebut suatu konsep yang sebenarnya Anda juga nggak paham, gitu, ya. Nah, jadi kalau kita cek, ternyata kan banyak itu kutipan-kutipan dari artikel yang sebenarnya nggak dipahami teorinya, gitu, ya. Nah, maka setelah saya melihat beberapa seminar yang terakhir, ya, jadi saya putuskan saya sebagai inisiator dari seminar ini, mahasiswa pasca itu hukumnya wajib, dan itu nanti akan menentukan apakah mahasiswa pasca bisa ujian atau tidak, ya, baik yang S2 maupun S3. Jadi kalau jumlah kehadirannya kurang, misalkan S3, ya, karena sebelum ujian itu ada kelayakan, dan kelayakan itu diikuti oleh semua guru besar termasuk saya. Jadi saya akan veto kalau ternyata mahasiswa yang kehadiran di seminar itu kurang. Saya akan veto itu, ya. Karena apa? Karena tidak kurang jumlah kehadirannya. Kemudian yang S2 itu bisa di ujiannya, ya. Kalau S2 kan nggak pakai pelayanan, ya. Tapi di ujian mata kuliah. Gitu. Jadi sekali lagi, yang pasca ini tadi sudah dibuatkan persepsi khusus, ya. Jadi supaya beda, mungkin kalau yang S1 warna putih, yang S2 S3 warna apalah, gitu. Pokoknya yang warna biru, ya. Jadi begitu, ya. Karena kalau kegiatan seperti ini sebenarnya kalau di luar, ya, kalau di luar itu sudah masuk ke masing-masing lab. Ya, jadi di masing-masing lab itu presentasi sepekan sekali, dan yang jadi rujukan, ya, itu namanya kasus jurnal,
itu kapital yang tidak boleh lebih dari 1 tahun yang jadi 1 tahun terbaru. Jadi kalau sekarang tanggal 2 Maret itu berarti rujukannya itu tidak boleh yang 28 bulan lagi. Ya, harus 2 Maret 2024 sini. Ya. Nah, kita ini selenggarakan yang untuk departemen. Ya, karena kalau lab-lab itu ada yang kurang. Pesertanya kurang. Jika itu cuma beberapa orang gitu kan ya. Itu. Nah, itu dan kemudian pengetahuan seperti ini ya khususnya yang perlu saya sampaikan, pekan lalu kita menerima tamu dari India selama 4-5 hari ya. Saya sampaikan komunitas kuantum Indonesia itu sebenarnya mau melahirkan 100 doktor dalam quantum information untuk 10 tahun ke depan ya. Tentu salah kata orang India itu terlalu sedikit ya, padahal untuk 100 itu agak sulit kita penuhi, kata orang India itu terlalu sedikit ya. Itu ada beasiswa dari BRIN dan ITS itu justru tempat yang ditunjuk yang pertama dari perguruan tinggi. Jadi ada ITS, ITB, kemudian UPI dan IPB. Tapi ITS yang ditunjuk sebagai ya untuk program itu. Ya. Jadi artinya ada yang sekarang S1 atau S2 nanti bisa lanjut ke bidang ini. Dan ini kan sekarang menjadi bidang yang apa? Istilahnya kita semua negara itu masih punya potensi yang sama, peluang yang sama untuk masuk ke bidang ini. Ya, itu. Jadi artinya Anda bisa berkontribusi ke depan ya, terkait dengan perkembangan quantum computation, kemudian cryptography, teleportation, ya, di telekomunikasi kuantum dan seterusnya itu, dan dengan cara masuk di bidang ini. Ya, dan ini tadi ini adalah semacam teori dasar, ya, teori dasar dari pemakaian di wilayah yang saya sebutkan tadi. Jadi itu informasi tambahan. Sekali lagi ya, saya mewajibkan itu kepada yang mahasiswa pasca ya, S2 dan S3 gitu ya. Kalau yang S1 itu disunahkan, jadi sunnah itu yang sunnah muakkad itu minimum Anda dapat pahala. Tapi berangkatnya harus dengan doa, dengan bismillah. Kalau enggak ya bernilai akhirat. Jadi begitu ya. Jadi ya ya. Jadi nanti Anda kalau misalkan mau jadi nanti ya, Anda terus juga tidak masuk fisika, tapi Anda mau jadi motivator, ini sangat berguna kalau jadi motivator ya. Itu. Jadi kalau Anda mau bikin semacam lembaga motivasi begitu ya, istilah-istilah ini sangat penting ya untuk memberi motivasi. Gitu. Kalau nggak percaya lihat itu apa yang orang Madura yang sekarang ini menurut saya gitu ya, orang Madura juga ada ya sebelumnya itu Madura itu di mana-mana sekarang dibahas orang Madura ya. Makanya ada belajarlah Utlubil ilmah walau bil Madura. Jadi carilah ilmu juga sampai di Madura. Ya. Ya. Karena Madura itu bisa mengembangkan koperasi tanpa impor pickup. Ya, pickup itu kan diimpor untuk koperasi para putri kan, 105.000. Ya, itu. Dan kemudian koperasi merah putih tanpa harus mematikan Alfamart, Indomart kan? Iya. Itu, tapi semua harus dengan kerja keras dan itu hanya bisa dilakukan oleh bangsa Madura. Bangsa Madura ya. Madura yang bisa kayak gitu. Makanya ada ungkapan di dalam Global Ilmi walau bil Madura ya. Jadi tuntutlah ilmu hingga ke Pulau Madura ya. Gitu informasi tambahan dari saya. Sekali lagi terima kasih
atas kehadiran ibu bapak semua dari para mahasiswa. Sampai ketemu Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu depan kita kembali lagi seminar seniman fisika dengan narasumbernya Pak Muhammad Arif Bustami mengenai antena. Ya, kalau sebelumnya mungkin sering sebagai narasumber, tapi materinya tentang pengolahan ikan liar. Kali ini juga tentang jangan lupa tapi saya S2, S3 wajib, S1 sunnah muakkad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absensinya di mana ya? Absensi jangan lupa. Besok pagi atau sore ya? Ya kalau mau